Kecuali Murong Yu, ketiga anggota keluarga Yu yang sama saja. Mereka tidak melihat ada yang melotot atau mengejek orang-orang di sekitar mereka. Mereka hanya makan di sana. Mengenai hal ini, orang-orang di kuil Zhenwu atau tempat-tempat suci lainnya sangat marah. Namun, tidak ada cara lain. Bersaing secara diam-diam adalah satu hal, tetapi menantang secara langsung adalah hal yang lain. Menurut aturan yang biasa, sekarang bukanlah saatnya untuk menantang. Para tetua kuil Zhenwu juga akan memberikan sambutan pembukaan. Tantangannya adalah setelah sambutan pembukaan. Jika seseorang secara langsung menantang saat ini, maka itu tidak akan memberikan wajah kuil Zhenwu. Itu adalah akhir yang buruk. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa marahnya pembangkit tenaga listrik kuil Zhenwu, dia hanya melotot ke arah Murong Yu dan tidak berani melakukan apapun lagi. Murong Yu dan yang lainnya sudah siap, dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan apapun. Dan mungkin merekalah yang menderita. Ketika semua orang hampir selesai makan, para tetua kuil Zhenwu akhirnya muncul. Halo semuanya, saya adalah tetua surga suci dari kuil Zhenwu. Saya akan menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran ini. Seorang tetua berwajah putih muncul di panggung tinggi di depan alun-alun, dengan suara nyaring yang meliputi seluruh kuil Zhenwu. Seperti semua pertemuan pertukaran sebelumnya, kali ini akan ada 3 program. Yaitu pemurnian, alkimia, dan seni bela diri. Wen tidak memiliki yang pertama, dan Wu tidak memiliki yang kedua. Oleh karena itu, kali ini hanya ada satu yang pertama untuk setiap proyek. Hanya yang pertama yang memiliki hadiah. Dalam hal ini, setiap orang yang telah berpartisipasi dalam atau mengetahui tentang pertemuan pertukaran sama sekali tidak terkejut. Karena hal yang sama berlaku untuk pertemuan pertukaran sebelumnya. Yang mereka nantikan adalah, baik pemurnian dan alkimia hanyalah tempat pertama. Sedangkan untuk seni bela diri, karena 10 murid tanah suci teratas mencakup keberadaan orang bijak dan orang bijak leluhur kekacauan. Oleh karena itu, kita akan dibagi menjadi 3 tahap. Orang bijak menuju keabadian adalah tahap alam dari alam abadi ke Raja Suci adalah satu tahap, dan alam Raja Suci ke leluhur kekacauan adalah tahap lainnya. Setiap tahap akan memiliki tempat pertama. Tetua Sentian berkata dengan metodis, tetapi semua orang di alun-alun sedikit tidak sabar. 3 tahap tersebut sesuai dengan murid tukang, murid kuil luar, dan murid kuil dalam kuil Zhenwu. Namun, tampaknya tempat untuk murid tukang diadakan di aula luar. Mereka masih belum memenuhi syarat untuk memasuki kuil dalam. Hal yang sama berlaku untuk murid tanah suci lainnya. Ketika membicarakan hal ini, tetua Sentian berhenti dan melirik ke alun-alun. Melihat mata semua orang terfokus pada dirinya sendiri, dia mengangguk puas. Juara pertama di tahap pertama kompetisi seni bela diri akan menghadiahkan pil suci abadi Yuanyang, yang dapat memungkinkan orang suci abadi untuk langsung menerobos ke alam abadi. Selain itu, mereka juga akan dihadiahi artefak suci tertinggi. Juara pertama di tahap pertama adalah kekuatan puncak alam abadi. Jika Anda mendapatkan pil suci abadi Yuanyang, Anda dapat segera dipromosikan ke alam abadi. Ditambah dengan artefak suci tertinggi, hadiah ini cukup murah hati. Harus dipahami bahwa kekuatan artefak orang suci tertinggi setidaknya harus mencapai alam sage mendalam sebelum dapat digunakan sepenuhnya. Selain itu, bahkan orang suci abadi di kuil Zhenwu tidak mampu memiliki artefak suci tertinggi. Tempat pertama di tahap kedua, selain menghadiahkan artefak suci, ada juga pil bumi mendalam peringkat 3. Saya yakin banyak orang tahu efek dari pil bumi mendalam peringkat 3. Tapi biar saya jelaskan, pil-pil ini dapat membuat seorang bijak kuno di puncak mengabaikan penghalang dan kemacetan alam dan langsung menerobos alam raja paling suci, dan menjadi orang bijak tingkat tinggi, kekuatan super di alam suci. Ledakan, setelah mendengar kata-kata tetua Sentian, seluruh alun-alun mendidih seperti air mendidih. Ternyata itu adalah pil bumi mendalam 3 putaran. Kuil Zhenwu benar-benar murah hati. Jika saya memiliki pil ini, maka saya dapat mencapai alam raja suci. Saya pasti akan mendapatkan pil ini. Semakin kuat alamnya, semakin kuat kekuatannya. Tetapi sebaliknya adalah semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk menerobos. Mudah untuk menerobos dari alam Xuansheng ke alam orang bijak kuno, tetapi lebih dari 100 kali lebih sulit untuk menjadi raja suci dari orang bijak kuno. Di alam suci, entah berapa banyak orang yang tidak akan pernah bisa menerobos karena bakat mereka sendiri, atau karena hambatan atau stagnasi lainnya di alam orang bijak kuno. Jika Anda menelan pil mendalam bumi tingkat 3, maka Anda dapat langsung menerobos alam. Jadi semua orang akan sangat bersemangat. Orang-orang suci di bawah Raja Orang Suci semuanya akan bergerak, siapa yang tidak ingin mendapatkan pil anti surga ini. Bahkan Murong Yu pun tergerak. Alam itu tidak sesulit baginya untuk menerobos seperti yang lain. Dia hanya perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk menelannya agar dapat menerobos sepanjang waktu. Namun, dia bisa seperti ini, tetapi orang lain tidak bisa seperti ini. Satu orang dapat naik ke surga. Murong Yu tidak hanya ingin menjadi kuat, tetapi dia juga ingin orang-orang di sekitarnya juga kuat. Dan mereka tidak memiliki kualifikasi seperti dia, dan mereka tidak memiliki kualifikasi seperti dia. Tentu saja, ramuan ini juga dibutuhkan. Aku pasti akan mendapatkan obat ini. Mata Murong Yu sedikit menyipit, matanya penuh dengan kecemerlangan. Bagi yang lain, pil ini hanya bisa menjadi raja suci sejak lama.
Tapi dia sudah bisa menjadi Raja Suci secara berkelompok. Namun, dia masih agak meragukan kemurahan hati Kuil Zhenwu. Apakah mereka bersedia mengeluarkan pil yang menentang surga semacam ini? Auzu.com sebenarnya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa dengan berdirinya Kuil Zhenwu, pil ini akan menjadi Raja Suci. Seorang Raja Suci belaka pada dasarnya adalah keberadaan yang tidak dapat dibuang oleh Kuil Zhenwu. Itulah sebabnya mereka begitu murah hati. Tetua Sentian sangat puas dengan reaksi orang-orang. Dia terbatuk, dan setelah berdeham, dia melanjutkan, tempat pertama di tahap ketiga tidak hanya memberi hadiah leluhur keos, tetapi juga pil sejati 9 matahari Tenglong sebagai hadiah. Pil sejati naga 9 matahari. Desis. Ketika mendengar nama pil ini, semua leluhur keos yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Wajah para leluhur yang kacau menunjukkan keinginan dan harapan. Bahkan Yu Yangjia dan Liu Xiankei di samping Murong Yu pun sama. Di dunia suci, para leluhur yang kacau sudah menjadi pusat kekuatan teratas. Di atasnya adalah yang tertinggi dan dominasi. Namun, hanya ada 10 yang tertinggi dan 1 master di seluruh alam suci. Kecuali jika yang tertinggi mati, mereka tidak dapat menjadi yang tertinggi. Oleh karena itu, tidak ada pil atau sejenisnya yang dapat memungkinkan mereka untuk langsung menerobos alam tertinggi. Alam tertinggi adalah alam, bukan gelar. Namun, pil sejati Tenglong 9 matahari dapat meningkatkan pemahaman para leluhur kekacauan dan meningkatkan peluang mereka untuk menerobos yang tertinggi. Yang tertinggi tidak mati, tidak mungkin untuk mencapai yang tertinggi baru. Namun, ada beberapa orang di dunia suci yang kekuatannya sangat dekat dengan yang tertinggi. Orang-orang itu disebut yang tertinggi 1 langkah dan yang tertinggi setengah langkah. Baik itu yang tertinggi 1 langkah atau yang tertinggi setengah langkah, kekuatan mereka jauh melampaui para leluhur dari kekacauan primal. Oleh karena itu, kemunculan pil sejati 9 matahari Tenglong membuat para leluhur yang kacau ini yang tidak terkejut menjadi bersemangat. Dan, pil sejati 9 matahari Tenglong, ini jelas merupakan pil tingkat langka, bahkan di Kuil Zhenwu tidak sedikit pil. Ini adalah hal yang baik. Mata Murong Yu berbinar, namun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pil ini. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes tahap ketiga. Saya harap kakak senior 4 dan kakak senior Liu bisa mendapatkan tempat pertama, pikir Murong Yu. Kuil Zhenwu benar-benar murah hati. Semua orang terus membicarakannya. Mendengarkan diskusi semua orang, para tetua Gunung Suci dan tetua lainnya dari Kuil Zhenwu semuanya tersenyum. Meskipun pil sejati 9 matahari Tenglong sedikit berdarah, itu langsung meningkatkan reputasi Kuil Zhenwu di mata semua orang. Begitu kejadian hari ini menyebar, prestise Kuil Zhenwu di dunia suci akan mencapai ketinggian baru. Secara alami, pendatang baru yang lebih berbakat akan bergabung dengan Kuil Zhenwu. Inilah tujuan sebenarnya dari pertukaran 10 tanah suci. Setiap tanah suci mengambil ini untuk meningkatkan prestisenya. Tetua Sentian tidak menghentikan semua orang untuk berbicara, tetapi setelah waktu yang lama, ketika semua orang membicarakannya, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Ini hanya hadiah untuk kompetisi seni bela diri. Lalu ada hadiah untuk alkimia dan pemurnian. Seperti ujian, hadiah untuk tempat pertama dalam alkimia sangat kaya. Hadiahnya adalah Tongtian Pei Yuan Qi dan pil di sini tidak berpengaruh pada orang biasa, karena tidak dapat meningkatkan ranah dan pemahaman. Tetapi itu adalah impian para alkemis. Hal yang baik, karena pil ini dapat meningkatkan kecocokan sang alkemis terhadap pil. Jika Anda mengatakan bahwa seorang alkemis hanya dapat memurnikan pil dengan kecocokan 60% sebelumnya, maka setelah menelan pil ini, Anda dapat memurnikan pil yang mencapai kecocokan 70%. Tentu saja, semakin tinggi kecocokannya, peningkatannya semakin sedikit. Pil ini ditemukan dalam misteri kuno di Kuil Zhenwu belum lama ini. Mungkin hanya ada satu ini di seluruh alam suci. Tidak baik untuk memberikannya kepada siapapun, jadi kami akan menggunakannya hari ini sebagai resep. Dihadiahi, meningkatkan kecocokan obat. Murong Yu tidak lagi tenang. Kecocokan pil pemurniannya telah mencapai lebih dari 90%, tetapi dia berada di bawah 95%, dan dia tidak dapat menjadi pil Sein untuk waktu yang lama. Dan jika ada Tongtian Pei Yuan Qi pil ini, kemungkinan besar Murong Yu akan menjadi pil Sein. Begitu Murong Yu menjadi seorang pil Sein, statusnya akan naik. Tongtian Pei Yuan Qi dan, aku yakin akan menang. Murong Yu sangat bertekad dalam hatinya. Di reruntuhan kuno itu, selain Tongtian Pei Yuan Qi pil, Kuil Zhenwu kita juga mendapat Tongtian Yuan Qi pil yang dapat meningkatkan kemampuan pemurni untuk menggambarkan pola formasi. Tetua Sentian berkata tidak mengherankan tanpa henti. Pada saat ini, pemurni yang tak terhitung jumlahnya tidak tenang. Dan kata-kata para tetua surga suci tidak hanya menyebabkan kejutan bagi orang-orang ini, tetapi juga menyebabkan semangat juang mereka yang mengerikan. Implikasinya juga membuat banyak orang merasa heran, kemana Kuil Zhenwu pergi ke reruntuhan kuno. Bagaimana kamu mendapatkan hal-hal baik ini? Hal-hal baik apa yang ada selain hal-hal ini? Banyak orang sangat tertarik dengan barang-barang yang dibawa keluar oleh Kuil Zhenwu kali ini, dan banyak orang, seperti Murong Yu, bersumpah untuk mendapatkan pil-pil itu. Namun,
Banyak orang bahkan lebih penasaran tentang apa lagi yang diperoleh kuil Zhenwu dari reruntuhan kuno. Tidak ada orang yang hadir yang bodoh, mereka tidak akan percaya bahwa apa yang dibawa keluar oleh kuil Zhenwu adalah semua yang mereka dapatkan dari reruntuhan kuno. Dengan kata lain, tidak ada yang akan melakukan ini. Mereka berani membawanya keluar, sangat mungkin barang-barang yang mereka bawa keluar adalah barang-barang yang tidak penting. Kapan kuil Zhenwu masuk ke reruntuhan kuno? Saya khawatir itu akan menjadi keuntungan besar kali ini, bukan? Tidak, Anda harus segera mengirim berita ini kembali. Banyak orang telah menghitungnya dalam hati mereka, dan beberapa bahkan telah menyampaikan berita itu kepada mereka kembali. Mulai besok, pertemuan pertukaran akan resmi dimulai. Proyek pertama adalah alkimia, dan proyek kedua adalah pemurnian alat. Dan kompetisi seni bela diri sudah di akhir. Hari ini, selain meminta semua orang untuk menikmati buah-buahan langka dan eksotis ini, para talenta muda juga dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, itu lebih baik daripada akhir dari ujian. Suara tetua Seng Tian jatuh, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Namun, ada juga beberapa tetua di tingkat orang suci leluhur Chaos yang selamat. Ini adalah awal dari pertemuan pertukaran, atau untuk pemanasan untuk pertemuan pertukaran. Tantangan, tidak peduli kekuatan apapun itu, siapapun dapat menerima tantangan tersebut. Orang yang ditantang juga dapat menolak tantangan apapun. Namun, dalam kasus ini, tidak seorang pun pada umumnya menolak untuk menantang. Bagaimanapun, berdiri di sini hari ini, Anda tidak hanya mewakili diri Anda sendiri, tetapi juga kekuatan di belakang Anda. Jika Anda tidak menantang, bukan hanya diri Anda sendiri yang kehilangan muka, tetapi juga kekuatan di belakang Anda. Meskipun tidak akan ada hadiah untuk tantangan saat ini, tetapi banyak orang menikmatinya, terutama kekuatan di luar 10 tempat suci teratas. Jika mereka mengalahkan murid-murid dari 10 tanah suci agung, maka dia akan menjadi mulia. Dan jika dikalahkan, tidak ada rasa malu. Bagaimanapun, lawannya adalah murid dari 10 tanah suci agung, dan itu harus kuat. Saat ini adalah saat bakat-bakat muda dari faksi lain menjadi terkenal. Oleh karena itu, setelah tetua Seng Tian pergi, beberapa orang melompat keluar dan mulai menantang. Tetapi pada awalnya, itu semua adalah murid tingkat rendah yang melakukannya. Alam abadi dan Xuansheng tertinggi hanyalah alam raja suci, orang bijak leluhur atau leluhur kekacauan belum muncul. Murong Yu, aku ingin menantangmu. Sementara Murong Yu sedang berpesta, tiba-tiba ada suara gemuruh di telinganya. Murong Yu tersenyum tipis dan mendongak. Kemudian ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Awalnya dia mengira bahwa orang pertama yang menantangnya adalah murid kuil Zhenwu, tetapi ternyata tidak. Orang itu tampaknya adalah murid Chuan Yundao, pemuda pertama yang meremehkan Murong Yu ketika dia memasuki alun-alun. Cao Lin berdiri di alun-alun, menatap Murong Yu dengan dingin. Melihat Murong Yu duduk diam di kursi, dia hanya memandang dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Cao Lin tidak bisa menahan amarahnya. Murong Yu, kamu kura-kura kecil, tidakkah kamu berani menerima tantanganku? Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatanmu sangat kuat? Kamu dapat menekan kuil Zhenwu dengan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Orang bijak tua, aku pikir kamu hanya memiliki nama palsu, kan? Mendengar itu, Murong Yu belum memiliki pikiran apapun, tetapi orang-orang di kuil Zhenwu marah. Mereka semua melotot ke arah Cao Lin, ingin menamparnya ke kedalaman bumi. Apakah ini benar-benar merusak Murong Yu atau merusak kuil Zhenwu? Jelas bahwa Murong Yu dan kuil Zhenwu telah dirusak, membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak jauh di belakang alun-alun, Duan Guang, yang seharusnya dipenjara di Gua Batu, menangis terseduh-seduh setelah mendengar apa yang dikatakan Cao Lin. Wah, kamu hanya ingin menekan Murong Yu, tetapi mengapa kamu ingin membawaku? Mengapa kamu membuatku merasa sangat malu? Xuansheng, setelah Murong Yu menggigit buah yang tidak dikenal di tangannya, dia perlahan berdiri, dan kemudian menatap Cao Lin dengan jijik. Cao Lin langsung marah, Murong Yu, jika kamu tidak berani menerima tantanganku, itu tidak lebih dari urusan neraka. 10 tempat suci teratas, aku bahkan tidak menganggapnya sebagai yang terakhir. Mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh di kedalaman matanya, dan dia tersenyum tipis, kamu ingin menantangku. Omong kosong, Cao Lin menatap Murong Yu dengan jijik, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Ya, tapi aku tidak pernah menerima tantangan dari orang yang tidak berarti. Jadi, jika kau mengeluarkan artefak suci, aku akan menerima tantanganmu. Kalau tidak, aku akan bermain. Kau, Cao Lin marah. Dia tidak lebih dari seorang bijak yang mendalam, meskipun kualifikasinya tidak buruk, dia dianggap sebagai murid jenius di Pulau Chuanyun. Tapi di mana dia memiliki artefak suci? Itu adalah artefak suci yang dimiliki Raja Suci. Dan Raja Suci belum tentu memiliki artefak suci. Tidak, ekspresi Murong Yu langsung berubah dingin. Tidak ada artefak suci, apa yang kau tantang aku untuk lakukan? Apakah Pulau Chuanyun begitu miskin sehingga kau bahkan tidak bisa mendapatkan artefak suci? Wajah Cao Lin menjadi pucat dan biru, dan dia ingin bergegas untuk menamparkan Murong Yu sampai mati. Itu hanya artefak suci. Cao Lin, ini artefak suci milikmu. Seorang tetua Pulau Chuanyun berteriak dingin dan melemparkan artefak suci ke arahnya. Melihat artefak suci itu,
Murong Yu tiba-tiba tersenyum. Dia menghilang di tempat yang sama ketika dia mengguncang sosoknya. Muncul di depan Cao Lin. Cao Lin menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu. Tunggu, di mana artefak suci milikmu? Murong Yu tersenyum tipis, bukankah itu artefak suci? Kita memiliki begitu banyak urusan neraka. Saat berbicara, Murong Yu juga muncul di tangannya dengan artefak suci dengan paksaan yang sangat besar. Auzu.com, Tetua, saya harap Anda akan menjadi notaris, dan pemenangnya akan mendapatkan artefak suci ini. Cao Lin memberi hormat kepada tetua dari kuil Zhenwu di tepi alun-alun, dan pada saat yang sama menyerahkan artefak suci itu. Tetua itu mengangguk sedikit, dan ekspresinya dengan acuh tak acuh mengamati kedua Murong Yu dan menyingkirkan dua artefak suci itu. Apakah kalian siap untuk mati? Cao Lin menoleh dan menatap Murong Yu dengan seringai-menyeringai. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan mengulurkan jari ke arah Cao Lin, satu gerakan, aku hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Cao Lin sangat marah, aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu gerakan. Cao Lin benar-benar marah dengan kesombongan Murong Yu. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Murong Yu tidak sombong, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja ketika dia memahaminya, sudah terlambat. Telapak awan, teriak Cao Lin dengan keras, dengan cepat menamparkan telapak tangannya, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan meledak dengan aura yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, lalu dia menyelimuti Murong Yu. Kekuatan Cao Lin ini bagus. Meskipun dia hanya seorang sage mendalam tingkat tinggi, kekuatan telapak tangan ini telah mengancam sage tua tingkat rendah. Sage kuno tingkat pertama tidak dapat menahannya sama sekali. Seperti yang diharapkan, dia adalah murid jenius dari 10 tanah suci agung. Kuat sekali. Pertarungan antara dua murid tanah suci itu tentu saja menarik banyak perhatian. Begitu Cao Linfu bergerak, para ahli di sekitarnya bisa melihat kekuatan sejatinya. Satu gerakan, menghadapi telapak tangan Cao Lin yang mengguncang bumi, Murong Yu mengulurkan satu jari lagi tanpa merasa terkejut atau tidak sabar. Namun jari ini membuat Cao Lin semakin marah. Di antara percikan api dan kobaran api, serangan Cao Lin telah menyelimuti seluruh tubuh Murong Yu, dan Murong Yu masih tidak bergerak. Tampaknya dia sangat ketakutan. Namun, melihat serangan Cao Lin hendak menimpa Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba menepuk dengan telapak tangan yang ringan. Ledakan, tidak ada suara keras, tetapi suara teredam yang mengejutkan penonton tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, semua orang melihat bayangan hitam terbang terbalik dengan ganas, seperti layang-layang yang kawatnya putus. Itu Cao Lin. Kerumunan itu segera melihat orang yang terbang keluar. Ternyata itu adalah Cao Lin. Dikalahkan dengan satu telapak tangan. Murong Yu benar-benar tidak sombong. Astaga, Cao Lin terbanting ke tanah, mengguncang tanah. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Cao Lin meraung. Kemudian dia tidak tahu apakah dia begitu marah atau terkejut oleh Murong Yu. Seteguk darah menyembur keluar. Saat berikutnya, dia memutar matanya lebih keras lagi, dan seluruh orang itu ternyata dalam keadaan koma. Di sisi lain, Murong Yu, Yun dan Feng Qing, perlahan menarik tangannya, menoleh untuk melihat tetua kuil Zhenwu yang tanpa ekspresi dan berkata dengan ringan, "Tetua, kedua artefak suci ini seharusnya baik-baik saja. Apakah kamu memberikannya kepadaku?" Tetua kuil Zhenwu tidak berbicara, hanya mengangkat tangannya dan menyerahkan dua artefak suci itu kepada Murong Yu. "Ya, aku mendapatkan artefak suci hanya dengan satu telapak tangan." Murong Yu mengangguk puas, dan mengumpulkan dua artefak suci itu ke dunia Hetul Woshu. Pada saat ini, orang-orang di alun-alun masih terkejut dan belum bereaksi. Anak ini sangat cepat dan kuat. Sepertinya dia bisa menekan orang bijak tua. Seharusnya itu bukan hanya penampilan belaka. Beberapa orang yang lebih kuat telah melihat kekuatan Murong Yu, tetapi mereka terkejut karena ini. Melebihi kekuatan dua alam besar milik dirinya sendiri, kelainan semacam ini mungkin jarang terjadi dalam sejarah alam suci. Orang ini menakutkan. Jika dia tumbuh dewasa, aku takut. Mata beberapa tetua dan orang kuat bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuh terciprat. Ada niat membunuh yang kuat pada Murong Yu. Semakin kuat Murong Yu, semakin besar ancaman bagi mereka. Terutama di kuil Zhenwu, orang-orang kuat itu tidak bisa tidak ingin membunuh Murong Yu. Tunggu, tepat ketika Murong Yu hendak kembali, suara gemuruh tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, satu orang lagi telah muncul di alun-alun. "Murong Yu, aku ingin menantangmu. Ini adalah artefak suci milikku." Pengunjung itu adalah seorang pria muda dengan wajah muram. Sambil berbicara, dia melemparkan artefak suci kepada tetua kuil Zhenwu yang tidak jauh dari sana. "Apakah kamu murid Chuan Yundao?" "Dua artefak suci." Murong Yu berbalik dan berkata dengan ringan. "Kamu, murid Pulau Penusuk Awan, tidak dapat menahan amarahnya." "Tidak, dari mana asalmu?" Murong Yu tersenyum tipis, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu, baru saat Murong Yu berbalik, murid Chuan Yundao menggertakkan giginya dan berteriak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan artefak suci dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada tetua kuil Zhenwu. Namun melihat tatapannya yang menyakitkan, sepertinya dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Murong Yu Seng menjadi dua. "Murong Yu, ini Ci.
Pemerasan telanjang. Alam yang sama, sebelumnya hanya dibutuhkan satu artefak suci, sekarang telah menjadi 3. Bagaimana jika ada orang ketiga yang menantang? Bukankah perlu memiliki 3 artefak suci? Namun, apalagi 2 artefak suci, bahkan jika itu adalah 20 artefak suci, para murid Chuan Yundao akan mengeluarkannya. Jika tidak, Pulau Chuan Yun tidak harus terus bercampur dengan alam suci. Jika mereka tidak mengeluarkannya, para murid mereka tidak akan dapat membalas atau menekan Murong Yu. Dengan cara ini, bukankah itu akan memberitahu dunia bahwa tidak sebaik urusan neraka untuk melewati Yundao? Bukankah kau sudah memberitahu dunia bahwa ratusan orang di Pulau Chuan Yun takut pada Murong Yu sendirian? Selain itu, jika para murid Pulau Chuan Yun tidak bisa mendapatkan artefak suci ini, maka itu tidak sesederhana Pulau Chuan Yun pelit, tetapi Pulau Chuan Yun tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Dengan cara ini, siapa lagi yang akan bergabung dengan Pulau Chuan Yun? Aku bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa potong artefak suci. Apa gunanya bergabung dengan tempat suci seperti itu? Selain itu, jika para murid Pulau Chuan Yun tidak mau menerima artefak suci, itu akan memberi orang ilusi mereka takut kalah, takut bahwa mereka bukan lawan Murong Yu. Jika tidak, jika kau percaya diri, bahkan seorang petapa leluhur Chaos akan berani mengeluarkannya. Bagaimanapun, setelah mengalahkan Murong Yu, bukankah artefak suci ini semua milik mereka? Dan masih ada keuntungan. Oleh karena itu, bahkan jika singa itu membuka mulutnya, Murong Yu tetap akan mengeluarkan artefak suci ini. Namun, Murong Yu tidak akan berbicara dengan keras tiba-tiba. Pasang tali panjang untuk menangkap ikan besar. Murong Yu menatap murid Chuan Yundao dengan senyum di wajahnya, matanya penuh kegembiraan. Tampaknya pihak lain tidak mencoba menantangnya, tetapi memberinya artefak suci. Sebenarnya, Murong Yu benar-benar berpikir bahwa pihak lain telah mengirim artefak suci. Kamu kembali, kamu bukan lawanku, kata Murong Yu ringan. Murid Chuan Yundao itu marah dan berteriak keras. Dengan satu langkah keluar, dia bergegas ke depan Murong Yu, dan membanting dengan pukulan. Satu gerakan, Murong Yu menunjuknya. Murid Chuan Yundao langsung menjadi pucat, merasa bahwa Murong Yu menghinanya. Sangat sombong. Melihat perilaku Murong Yu, semua orang di alun-alun, kecuali 3 urusan neraka, merasa bahwa Murong Yu terlalu sombong. Terutama mereka yang memiliki kebencian terhadap Murong Yu, seperti murid-murid Chuan Yundao dan Kuil Zhenwu, bahkan menyaksikan mata Murong Yu menyemburkan api. Semakin arogan dan angkuh Murong Yu, semakin marah mereka. Oleh karena itu, baik Kuil Zhenwu maupun orang-orang yang mengenakan Pulau Awan berharap bahwa murid yang mengenakan Pulau Awan dapat menjatuhkan Murong Yu dengan satu pukulan, lalu menginjak tanah dengan ganas, dan kemudian mempermalukannya dengan kejam. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Terjebak, beberapa murid tingkat rendah bahkan tidak dapat melihat bagaimana Murong Yu melakukan gerakan itu. Murid yang menusuk Yundao menjerit, dan seluruh orang itu dipukuli. Selama proses ini, mereka melihat bahwa wajah murid Chuan Yundao dihancurkan oleh Murong Yu. Bagaimana situasinya? Orang-orang ini semua terkejut, tidak tahu mengapa. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, saya khawatir itu sebanding dengan kekuatan orang bijak kuno tingkat tinggi. Sebuah tamparan ditampar di wajah murid Chuan Yundao. Pada saat ini, ada orang yang kuat yang melihat gerakan Murong Yu. Katanya bingung, bukankah murid Chuan Yundao adalah puncak dari sage mendalam, yang kuat di ranah sage kuno? Bahkan tidak bisa menahan gerakan Murong Yu. Apakah kekuatan Murong Yu benar-benar mengerikan? Tidak ada yang menjawab pertanyaan orang ini. Karena faktanya ada di depan mereka. Mereka semua menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Aku tidak yakin, murid Chuan Yundao dengan cepat bangkit dari tanah, dan wajahnya yang hancur pulih. Namun, dia meraung dengan enggan. Dia masih bodoh, dia tidak bisa melihat tembakan Murong Yu dengan jelas. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan menghantam ke arah Murong Yu dengan pukulan. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan warna dingin melintas di wajahnya. Dia tidak membunuhnya sekarang, hanya menghancurkan wajah lawan. Meskipun ada kecurigaan menginjak-injak martabat orang lain, itu tidak menyakitinya sama sekali, bukan? Tetapi sekarang orang ini tidak mengakui kekalahan, dan belum menyerahkan lebih banyak artefak suci, maka dia malu. Bawa aku kembali. Tepat saat Murong Yu memiliki hati yang membunuh dan ingin bergerak, terdengar suara dingin dari Pulau Chuan Yun. Pada saat yang sama, tangan besar yang mengerikan muncul dari udara tipis, meraih murid Chuan Yundao, dan mengambilnya kembali. Meskipun niat membunuh Murong Yu sangat samar, orang-orang kuat itu masih merasakannya. Mereka yang dapat datang ke Kuil Zhenwu untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran adalah para jenius di antara para jenius dari setiap kekuatan. Orang-orang ini dapat dikalahkan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa dibunuh. Siapa yang tahu apakah orang-orang ini semua akan menjadi pusat kekuatan tingkat Sein leluhur Chaos di masa depan, dan bahkan seorang yang tertinggi akan muncul. Auzu.com. Oleh karena itu, seorang tetua Pulau Chuan Yun segera mengambil tindakan. Baiklah, tidak satupun dari 2 junior Xuan Sheng yang menjadi lawanmu. Kau sangat kuat, kudengar kau dapat menekan orang bijak kuno. Bahkan salah satu orang bijak kuno di Kuil Zhenwu telah ditekan. Sekarang aku akan memeriksa apakah kau benar-benar memiliki rumor. Sekuat itu, pada saat yang sama ketika murid sage mendalam dari Pulau Chuan Yun ditangkap kembali,
seorang murid Chuan Yundao alam bijak kuno muncul semakin banyak, menatap Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Murong Yu mengumpulkan 2 artefak suci dari tetua kuil Zhenwu, dan kemudian tersenyum pada orang bijak kuno yang melewati Pulau Awan. Seseorang yang memberikan artefak suci ada di sini. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Oleh karena itu, senyumnya menjadi lebih cerah. Murong Yu selalu sangat ramah kepada mereka yang mengirim artefak suci. Aku tidak memanfaatkanmu, kau dapat beristirahat dan memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Oh, kau sangat rakus akan uang, kali ini seharusnya 4 artefak suci, kan? Orang suci kuno Pulau Chuanyun mengambil 4 artefak suci. Begitu keluar, itu harus diserahkan kepada tetua kuil Zhenwu. Murong Yu, yang memiliki senyum cerah di wajahnya, menjadi dingin saat ini, siapa yang bilang dia menginginkan 4 benda suci. Wajah orang suci tua Chuan Yundao tiba-tiba menjadi suram, kalau begitu 8 potong. Siapa yang bilang kamu menginginkan artefak suci? Artefak leluhur, jika kamu ingin menantangku, kamu harus mengeluarkan artefak leluhur. Kalau tidak, kamu bisa kembali. Leluhur, untuk sesaat, hadirin terdiam. Mereka semua menatap Murong Yu dengan tercengang. Orang ini benar-benar berani membuka mulutnya, meminta senjata leluhur. Itu adalah senjata leluhur, bukan senjata suci tingkat rendah. Ada begitu banyak leluhur di dunia suci, berapa banyak dari mereka yang memiliki leluhur? Bahkan beberapa leluhur yang kacau ibu kota suci masih menggunakan senjata leluhur. Murong Yu pasti gila, banyak orang memiliki ide seperti itu dalam sekejap. Klik, Yu Yangjia, yang sedang memakan buah yang berbeda, menggigit lebih dari setengah buah yang berbeda di tangannya setelah mendengar kata-kata Murong Yu. Hampir tersedak, adik kecil benar-benar hebat. Yu Yangjia juga tertekan. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan Murong Yu, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengatakan bahwa Murong Yu baik. Wajah orang bijak kuno di Pulau Chuanyun awalnya berubah menjadi hitam, lalu berubah menjadi biru, dan akhirnya merah lagi. Pada akhirnya dia meraung, Murong Yu, kenapa kamu tidak mati saja? Sampai jumpa, Tian, meskipun dia adalah murid jenius dari Chuan Yundao. Tetapi hanya ada 1 artefak suci. Adapun leluhur, dia telah melihatnya, tetapi dia belum pernah menyentuhnya. Murong Yu benar-benar menginginkan senjata leluhur. Dia benar-benar berani berbicara. Murong Yu menatap orang bijak kuno Pulau Chuanyun sambil tersenyum, dan pada saat yang sama melirik Pulau Chuanyun dan yang lainnya yang tidak jauh. Wajah orang-orang ini luar biasa. Entah marah, terkejut, atau muram. Mereka semua menatap Murong Yu dengan kejam dan menggertakkan gigi. Namun, Murong Yu tahu bahwa mereka pasti akan mengeluarkan senjata leluhur ini. Bukan karena hal lain, itu karena Murong Yu mengalahkan murid Chuan Yundao hanya dengan 1 gerakan 2 kali berturut-turut. Murid-murid Pulau Chuanyun pasti akan maju untuk mencari tempat itu. Jika tidak, reputasi Pulau Chuanyun akan anjlok. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Chuan Yundao. Seperti yang diperkirakan, seorang tetua di Pulau Chuanyun berdiri, menatap Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan suara dingin, aku membantunya mengeluarkan senjata leluhur ini. Saat berbicara, dia telah mengungkapkan aura yang sangat besar. Artefak suci itu dikeluarkan. Cahaya intens yang bersinar dari artefak suci hampir menyilaukan mata Murong Yu, sangat menyilaukan. Meskipun aku tidak tahu leluhur macam apa itu pasti leluhur. Dengan artefak suci dan artefak leluhur ini, aku tidak punya masalah menerobos ke alam Sein mendalam sama sekali. Murong Yu bergumam dalam hatinya dengan senyum di wajahnya. Murong Yu pasti akan memenangkan pil mendalam bumi 3 putaran. Namun, meskipun dia kuat, mungkin tidak ada seorang jenius yang dapat melompati musuh di 10 tanah suci agung. Tidak perlu terlalu banyak, hanya perlu melewati 1 tingkat. Dan begitu dia mencapai alam Raja Suci, Murong Yu bukan lagi lawan. Namun, begitu Murong Yu menerobos ke alam Sein mendalam, dia tidak akan takut pada yang kuat di alam Raja Suci. Dan tindakan Chuan Yundao mengirim harta karun memperkuat keyakinan Murong Yu untuk memenangkan kejuaraan. Apakah kamu masih perlu istirahat? Orang bijak kuno Chuan Yundao menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Ledakan. Begitu Murong Yu menggelengkan kepalanya, orang bijak kuno Chuan Yundao tidak sabar untuk menjatuhkannya dengan pukulan. Langit dan tanah hancur, dan kehampaan pecah. Aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi meletus. Setelah mengunci Murong Yu, dia meledakkan masa lalu. Ingin membunuh Murong Yu dengan pukulan. Merasakan niat membunuh lawan, Murong Yu mundur selangkah dalam sekejap. Kemudian menunjuk 1 jari ke pihak lain, masih tipuan. Embusan. Pada saat ini, banyak orang menyemprot. Sage yang mendalam adalah tipuan, tetapi sage tua masih tipuan. Apakah orang ini mengira dia adalah Raja Suci? Semua orang terhibur oleh kesombongan Murong Yu, dan semua orang merasa bahwa Murong Yu tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bagaimanapun, Murong Yu hanyalah seorang suci abadi. Mengalahkan orang bijak tua dengan 1 gerakan. Jika dia adalah orang bijak kuno puncak atau Raja Suci, itu mungkin, tetapi sekarang sama sekali tidak mungkin. Namun, sementara semua orang tertawa, mereka juga memiliki beberapa harapan. Penampilan Murong Yu sebelumnya benar-benar nyata.
Bagaimana jika dia benar-benar dapat mengalahkan orang bijak kuno ini dengan satu pukulan? Oleh karena itu, semua orang menatap sisi Murong Yu dengan saksama. Bahkan beberapa orang yang sedang bertarung di alun-alun berhenti diam-diam dan semua menatap Murong Yu. Orang bijak tua di wajah Chuan Yundao memerah, yang dirangsang oleh kesombongan Murong Yu. Fada menyeberangi awan, orang bijak kuno itu meledak di dalam hatinya, dan menunjukkan kejeniusan sekte kota Pulau Chuan Yun. Saya melihat kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya, seperti aliran deras, mengalir ke segala arah. Pada saat ini, di atas langit, lapisan awan putih muncul dari udara tipis. Awan putih ini bukanlah awan putih yang sebenarnya, tetapi terbentuk oleh kekuatan orang bijak kuno ini. Setiap bagian awan putih setara dengan pukulan penuh orang bijak tua itu, bersiul, merobek kekosongan, dan mencekik. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu tidak melihat gerakan apapun, tetapi hanya menghantam dengan tinju. Cepat, sangat cepat, sangat cepat. Ketika Murong Yu meninju, sebagian besar orang di alun-alun tidak dapat melihat bagaimana Murong Yu meninju. Mereka hanya melihat kilatan hantu di mata mereka. Ketika menghadapi tantangan dari dua orang suci yang mendalam, kecepatan Murong Yu sudah cukup cepat. Tetapi ketika lawannya menjadi orang bijak kuno, kecepatannya masih menakutkan. Orang bijak kuno Chuan Yundao melihat kilatan hantu, dan kemudian hatinya diselimuti oleh aura yang kuat dan sangat berbahaya. Tiba-tiba, dia terkejut. Namun, serangannya masih tidak berhenti, dan dia masih meledakkan Murong Yu dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Murong Yu, dengan pukulan penuh olehnya, keabadian juga menjadi tidak aktif. Inilah yang dia pikirkan. Boom, hanya saja tinjunya belum mengenai Murong Yu. Kulihat Murong Yu tiba-tiba menghilang begitu saja. Sebenarnya, Murong Yu tidak menghilang. Ia sudah muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, tinju Murong Yu sudah menghantam dada orang bijak tua itu dengan keras. Setelah suara keras yang tumpul itu, orang bijak kuno dari Chuan Yundao mendengar suara patah tulang yang tajam di telinganya. Pada saat yang sama, rasa sakit yang tajam mengalir ke otaknya. Segera setelah itu, orang bijak tua melihat bahwa tubuh yang telah bergegas maju tiba-tiba terbang keluar. Jarak dengan Murong Yu semakin jauh. Berderak, sementara sage tua terbang terbalik, semburan guntur dan kekuatan petir mengalir deras ke tubuhnya, mengamuk dengan hebat di tubuhnya, mencabik-cabik segalanya. Keheningan, syok, penonton terkejut, dan keheningan itu begitu sunyi hingga hampir terdengar. Masing-masing dari mereka semua menatap Murong Yu, yang acuh tak acuh. Apakah dia benar-benar orang suci abadi? Bukan raja orang suci atau orang suci leluhur. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Dia mengalahkan orang suci kuno dengan satu pukulan. Ini adalah kekuatan yang melintasi dua alam. Dan itu tidak biasa melintasi dua alam besar, dan mengalahkan orang suci kuno dengan satu pukulan, setidaknya dua alam kecil yang lebih kuat dari orang suci kuno dapat memiliki kekuatan itu, kan? Dasar mesum, semua orang menatap Murong Yu dengan mata yang tidak normal dan mengerikan, terkejut tanpa alasan dan ketakutan di dalam hati mereka. Sungguh kekuatan yang mengerikan, orang ini harus mati. Beberapa tetua dan murid di tingkat sekte dalam juga menatap Murong Yu. Auzu.com mereka harus mengakui bahwa mereka memang menunjukkan mata mereka. Kekuatan Murong Yu melebihi harapan mereka. Mereka semua merasa bahwa bahkan sage tua tingkat tinggi mungkin bukan lawannya. Keberadaan yang menentang surga seperti itu bukanlah orang mereka, sama sekali tidak bisa tinggal. Mata para ahli bersinar dengan sinar cahaya yang berbahaya saat menatap Murong Yu, seperti sedang melihat orang mati. Ups, kinerja adik laki-laki itu terlalu buruk. Itu telah membangkitkan niat membunuh orang-orang itu. Membunuh para jenius dari sekte lain, mereka paling ahli dalam melakukan hal-hal ini. Liu Xian membuka alisnya dan sedikit mengernyit, wajahnya sedikit muram dengan Yu. Yang Jia dan Wu Xinsui berkata dalam transmisi suara. Kekuatan adik muda itu melawan langit. Bahkan jika dia tidak menunjukkannya hari ini, dia akan menunjukkannya di lain waktu. Kita tidak bisa menyembunyikan cahayanya. Itu akan menjadi masalah waktu sebelum dikenang. Dan, terlebih lagi, selama kamu tidak mati di tengah jalan, adik muda akan memiliki prestasi yang lebih besar di masa depan. Yu Yangjia berkata dengan ringan dengan cahaya bijak di matanya. Liu Xiankai dan Wu Xinsui terkejut, lalu mengangguk. Mereka semua berpikir bahwa Yu Yangjia benar. Namun, meski begitu, mereka hampir tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di mata mereka. Ini adalah Murong Yu, murid urusan neraka. Seharusnya itu milik murid kuil Zhenwu kita. Murid-murid dari aula luar dan dalam kuil Zhenwu bereaksi setelah terkejut. Aku menyalahkan bajingan-bajingan itu. Jika bukan karena penindasan mereka yang menyeluruh terhadap Murong Yu, bagaimana mungkin Murong Yu keluar dari kuil Zhenwu? Jika tidak seperti ini, dia masih murid kuil Zhenwu kita, dan dia menunjukkan kekuatan besar di sini. Rasakan kemuliaannya. Tapi sekarang, kami hanya merasa malu. Jika bakat dan talentamu lebih rendah dari yang lain, kamu akan menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menekan pendatang baru. Sial, begitulah para raksasa itu, berpikiran sempit dan picik. Aula luar dan bahkan murid aula dalam kuil Zhenwu mengumpat dalam hati mereka. Murid-murid di aula luar baik-baik saja, mereka hanya tidak berani berbicara. Namun, murid-murid di kuil dalam semuanya mengumpat.
Identitas murid manapun di aula dalam jauh lebih tinggi daripada para raksasa di aula luar. Mereka bisa berteriak tanpa ampun. Pada saat ini, beberapa raksasa kuil Zhenwu berkumpul bersama, dan wajah mereka muram. Yi Jun melirik ke 6 orang lainnya dengan ekspresi muram, semua orang telah melihatnya, dan Murong Yu menunjukkan kekuatannya lagi. Sudah ada banyak suara di sekolah yang menuduh kita menekannya, yang menyebabkan dia meninggalkan kuil Zhenwu. Kita meskipun begitu, dia adalah raksasa aula luar, puncak dari orang bijak kuno. Namun, siapa di antara kalian yang yakin akan mengalahkannya dalam kekuatan tempur? Huoyang dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Kekuatan Murong Yu terlalu abnormal, dan mereka tidak memiliki suara penuh. Kami adalah raksasa alkimia dan pemurnian di aula luar. Kami menekan Murong Yu sebelumnya dan Zongmen bekerja sama dengan kami karena mereka tidak melihat nilai Murong Yu. Murong Yu tidak sebaik kami. Tapi sekarang kita semua telah melihatnya, bakat Murong Yu sangat menentang langit. Agaknya, sekte tersebut telah mengkritik cukup banyak. Hah, bagaimana kalau hanya mengandalkan kekuatan kasar? Selama kita mengalahkannya dalam alkimia dan pemurnian. Selama terbukti bahwa dia tidak seberharga milik kita, bagaimana sekte dapat menyalahkan saya atas pemberontakan? Wen Lin mencibir kata, dia adalah salah satu dari 3 guru besar di murid aula luar. Statusnya luar biasa. Chen Lun mengangguk, dan berkata dengan wajah dingin, justru untuk ini, kita harus menekan Murong Yu dengan keras, alat pemurnian dan alkimia tidak cukup kuat. Dan selama kita melangkah ke ranah Raja Suci, maka kita bisa berlatih. Murong Yu tidak dapat mengimbangi kita dalam membuat artefak suci dan pil tingkat tinggi. Selain itu, Chuan Yundao dan yang lainnya tidak akan pernah membiarkan Murong Yu terus hidup di dunia ini. Jangan khawatir tentang itu. 6 raksasa di aula luar sedang mendiskusikan cara untuk menekan Murong Yu, dan tidak ada satupun dari mereka yang diketahui Murong Yu. Dan, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Para raksasa yang disebut itu tidak lebih dari monster di matanya, bahkan bukan lawan. Selalu ada desas-desus bahwa Chuan Yundao sangat murah hati. Saya melihatnya hari ini dan itu benar. Saya memberi saya beberapa artefak suci dan saya tidak berhenti, tetapi juga memberi saya artefak leluhur. Terima kasih banyak. Murong Yu bermain dengan leluhur di tangan ini, dia berkata dengan keras pada saat yang sama. Engah, orang bijak kuno yang duduk di sisi alun-alun untuk mengusir kekuatan guntur dan kilat yang memasuki tubuhnya, orang bijak kuno yang telah memasuki tubuhnya, sekarang menyemburkan darah karena kesal. Setelah kebingungan mentalnya, dia tidak bisa lagi menekan kekuatan guntur dan kilat yang mengamuk di tubuhnya, dan luka-lukanya bahkan lebih serius. Pada akhirnya, seorang Raja Suci Pulau Chuanyun tidak tahan lagi, dan mengambil orang suci tua itu kembali. Apakah ada yang ingin menantangku? Hanya artefak leluhur. Murong Yu memasukkan artefak leluhur ke dalam buku Hetuluo, lalu melirik alun-alun, dan berkata dengan keras. 9 situs suci dan kekuatan lainnya terdiam. Meskipun masing-masing dari mereka menghembuskan api di mata mereka, tidak ada yang berani bergerak. Kekuatan Murong Yu jelas bagi semua orang. Jika mereka keluar lagi, mereka tidak hanya akan malu, tetapi mereka akan terus memberi leluhur Murong Yu. Mereka pikir mereka tidak dapat melakukan perilaku bodoh seperti ini. Menunggu Murong Yu mati setelah meninggalkan kuil Zhenwu adalah masalah besar. Beberapa orang berpikir dengan muram di dalam hati mereka. Kakak-kakak senior dari Pulau Chuanyun, kalian tampaknya memiliki pendapat yang besar terhadapku, jadi tidak ada yang akan mengambil tindakan. Melihat tidak ada yang selesai berbicara, Murong Yu menoleh untuk melihat para murid di Pulau Chuanyun. Para murid dan bahkan para tetua yang melewati Pulau Awan sangat marah hingga mata mereka menyemburkan api. Aku akan membunuhnya. Akhirnya, di bawah kesombongan Murong Yu, seorang pemuda yang telah menutup matanya Huo berdiri dan hendak keluar dan membunuh Murong Yu. Feng Xuan, duduklah. Tepat ketika pemuda itu berdiri, sebuah tangan besar menekan bahunya, langsung menekannya ke kursi. Yang menembak adalah seorang tetua dari Pulau Penyeberangan Awan, leluhur kekacauan. Tugasmu adalah mendapatkan tempat pertama dalam pertemuan pertukaran. Tapi bajingan ini benar-benar penuh kebencian. Feng Xuan berkata dengan marah. Junior, bunuh dia di arena seni bela diri beberapa hari kemudian. Biarkan dia menjadi sombong selama beberapa hari. Seorang murid pulau bagian dalam dari Cloud Chuandao berkata dengan ringan. Tepat saat dia berbicara, matanya bersinar dengan niat membunuh. Jika tidak di kuil Zhenwu, dia tidak akan pernah mempertimbangkan identitasnya dan akan langsung menekan Murong Yu. Selama beberapa saat, tidak ada seorang pun yang keluar untuk menantang Murong Yu. Salah satu alasannya adalah karena mereka semua dikalahkan oleh kekuatan Murong Yu. Namun, beberapa orang kuat yang memiliki kekuatan untuk melintasi alam ditahan oleh para tetua mereka, dan mereka tidak diizinkan untuk keluar. Meskipun sekarang telah kehilangan muka, hanya perlu mengalahkan Murong Yu dalam beberapa hari. Itu beberapa hari sebelum pertempuran berakhir. Begitu Anda mengekspos kartu hall Anda, itu tidak sepadan. Selain itu, Murong Yu hanyalah abadi. Di tempat suci seperti kuil Zhenwu, 3 orang suci dari alam abadi, Xuan Sheng, dan orang suci kuno hanyalah murid kuil luar. Hanya orang suci dari 3 alam ini yang dapat menantang Murong Yu.
Jika seorang Raja Suci menantang Murong Yu dapat menolak dengan wajar dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Sebaliknya, Raja Suci yang menantang Murong Yu akan ditertawakan. Karena alasan inilah tidak ada yang terus menantang Murong Yu. Namun, banyak orang masih menggertakkan gigi dan melotot ke arah Murong Yu, berpikir tentang bagaimana cara menyiksa Murong Yu dalam beberapa hari. Mengenai hal ini, Murong Yu cukup tertekan. Pada akhirnya, ia kembali ke kursi urusan neraka dengan ekspresi tertekan. Melihat ekspresi tertekan Murong Yu membuat banyak orang di alun-alun semakin membenci. Adik muda, bukankah kau mengalahkan lawan-lawan itu dengan satu gerakan? Dan kau telah memperoleh banyak, mengapa kau masih begitu tertekan? Ketika Murong Yu kembali ke kursinya, Wu Xinsui bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Murong Yu menggelengkan kepalanya, itu hanya satu artefak leluhur. Kupikir aku bisa memanen lebih dari selusin artefak leluhur kali ini. Tetapi orang-orang itu semua kura-kura yang keras kepala, jadi mereka tidak berani menantangnya lagi. Sambil berbicara, Murong Yu masih tampak menghina. Marah, Murong Yu, ini adalah contoh khas dari mendapatkan harga murah dan laku keras. Itu benar-benar membuat mereka marah. Ketiga Yu Yang Jia juga tidak bisa berkata-kata. Di waktu berikutnya, tantangan berlanjut. Tetapi hanya saja para murid dari kekuatan lain saling menantang. Kecuali urusan neraka, para murid lainnya secara aktif atau pasif menantang. Namun, murid-murid dari Infernal Affairs, tidak ada yang berani untuk terus menantang. Karena 2 dari 4 orang Infernal Affairs adalah Chaos Ancestor, dan 1 adalah puncak dari Ancestor. Siapa yang akan menantang orang seperti itu? Bahkan jika Anda ingin mengalahkan Yu Yang Jia dan yang lainnya, hari ini bukanlah waktu yang tepat. Simpan saja untuk beberapa hari kemudian. Beberapa jenius bersinar dalam pertempuran. Namun, itu jauh dari dijaga seperti Murong Yu. Bahkan di bawah cahaya mutlak Murong Yu, para jenius yang disebut ini semuanya redup. Tanpa penampilan Murong Yu sebelumnya, orang-orang ini tidak diragukan lagi cukup cemerlang. Hal ini juga membuat banyak jenius diam-diam membuat Murong Yu kesal dan membencinya. Setelah menonton beberapa saat, Murong Yu masih tidak sabar menunggu orang yang menantangnya muncul. Karena bosan, dia meninggalkan alun-alun bersama Yu Yang Jia dan yang lainnya dan kembali ke tempat tinggal sementara. Adik kecil, besok adalah konferensi pemurnian, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Setelah kembali, Liu Xian bertanya dengan sungguh-sungguh. Urusan neraka tidak pernah berpartisipasi dalam apa yang disebut pertemuan pertukaran ini, dan selain dari kurangnya pikiran ini, mereka juga memiliki hubungan penting dengan para jenius urusan neraka yang tidak memiliki alat pemurnian dan alkimia. Karena guru mereka ingin mereka berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran tahun ini, mereka tentu ingin mendapatkan tempat pertama. Entah kalian tidak berpartisipasi, atau kalian semua mendapatkan tempat pertama. Jika kalian tidak memperhatikan tingkat artefak suci, aku memiliki kepercayaan diri. Kata Murong Yu ringan, tetapi percaya diri. Karena kekuatannya sendiri, dia tidak dapat memurnikan banyak artefak suci tingkat tinggi. Namun, jika dia hanya berbicara tentang formasi senjata suci, dia memiliki keyakinan mutlak. Jika demikian, maka kita tidak akan mengganggu adik laki-laki itu. Beristirahatlah dengan baik malam ini. Yu Yang Jia melambaikan tangan, dan mereka bertiga pergi bersama Liu Xiankai. Setelah mereka bertiga pergi, sosok Murong Yu berkedip dan memasuki Hetu Luoshu. Meskipun kuil Zhenwu menjamin keselamatan Murong Yu di Gunung Suci Zhenwu. Namun, jika dia tidak takut pada 10.000, dia akan takut pada apapun. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Murong Yu akan menangis tanpa air mata. Itu adalah tempat teraman untuk harta karun Anda sendiri. Meskipun alat pemurnian dan alkimia hanyalah membandingkan formasi dan kecocokan dalam artefak suci. Semakin banyak formasi yang terkandung dalam alat suci dengan level yang sama, semakin canggih metodenya. Semakin tinggi kecocokan pil, semakin kuat. Namun, jika Anda dapat memurnikan artefak suci dan pil tingkat tinggi, dan menggambarkan formasi atau semakin tinggi tingkat kompatibilitasnya, maka metodenya akan lebih pintar. Murong Yu terus berpikir, namun, orang-orang suci dari alam abadi umumnya hanya dapat memurnikan artefak suci tingkat tinggi, dan beberapa pemurni yang kuat mungkin dapat memurnikan artefak suci tingkat atas ketika mereka cukup beruntung untuk meledak. Petik 2. Jika demikian halnya, maka tingkatkan saja kekuatannya ke alam sage yang mendalam. Setelah beberapa saat, Murong Yu memutuskan untuk menahan artefak suci di depannya. Auzu.com kekuatannya telah mencapai puncak alam abadi, dan dia menerobos alam hanya dalam satu langkah dan mencapai alam Sein yang mendalam. Namun, setelah mencapai keadaan ini, Murong Yu merasakan sesuatu di hatinya. Jika dia terus menyempurnakan artefak suci yang sangat indah, pada dasarnya itu tidak akan membantunya meningkatkan wilayahnya. Oleh karena itu, dia sekarang langsung menyerah untuk menyempurnakan artefak suci dan langsung menyempurnakan artefak suci. Begitu kamu menerobos ke wilayah Sein yang mendalam, kamu akan memiliki kekuatan untuk menyaingi Sein King tingkat rendah. Kata Murong Yu agak tertekan. Dia seharusnya senang ketika kekuatannya telah meningkat dan menjadi lebih kuat. Namun, jika dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan, dia harus menyempurnakan artefak suci, yang membuatnya merasa sakit. Tungku kekacauan, sempurnakan untukku.
Murong Yu mengambil mulut besar, menelan artefak suci langsung ke perutnya, dan kemudian memindahkannya ke tungku kekacauan. Tiba-tiba, tungku kekacauan bergetar sedikit, dan artefak suci yang sakral dan tidak dapat dihancurkan itu langsung disempurnakan menjadi kekuatan primitif murni. Bergemuruh, semburan kekuatan dituangkan ke tubuh Murong Yu dari udara tipis. Akibatnya, kekuatan Murong Yu mulai meroket. Puncak alam abadi, Xuansheng satu langkah, setengah langkah Xuansheng. Alam Murong Yu diangkat ke alam sage mendalam setengah langkah dalam waktu singkat. Namun saat ini, Murong Yu tertekan. Karena kekuatan artefak suci itu telah dikonsumsi. Itu sebenarnya tidak dapat menembus penghalang alam. Semakin besar akumulasi, semakin abnormal kekuatannya, semakin sulit untuk menembus alam. Jika penghalang kekuatan puncak abadi biasa ke alam sage mendalam dianggap sebagai lapisan tipis, maka penghalang Murong Yu 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih tebal dari mereka. Umumnya, cukup sulit bagi Xuansheng untuk menembus penghalang tipis alam, dan Murong Yu akan ratusan kali, 1000 kali lebih sulit daripada orang-orang itu. Sebenarnya, ini masih karena hubungan tungku kekacauan. Ada tungku kekacauan yang mengabaikan penghalang alam. Namun, tabungan Murong Yu terlalu kuat, dan kekuatannya terlalu abnormal. Oleh karena itu, ada juga penghalang. Dan jika tidak ada tungku kekacauan, penghalang alam milik Murong Yu mungkin akan lebih mengerikan, puluhan ribu kali lebih mungkin daripada orang biasa. Artefak suci kedua telah disempurnakan untukku. Meskipun Murong Yu merasakan sakitnya telur itu, dia tidak ragu untuk menyempurnakan artefak suci kedua. Bagi beberapa kekuatan, artefak suci itu semuanya setingkat dengan harta karun sekte kota. Namun bagi Murong Yu, itu hanyalah sebuah kekuatan. Ledakan, segera setelah itu, alam di tubuh Murong Yu akhirnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul di tubuh Murong Yu dari udara tipis. Dia mulai memperlebar meridiannya, melembutkan tubuh dan tulangnya, bahkan memurnikan darahnya. Setelah setiap terobosan, kekuatan yang tak dapat dijelaskan ini akan muncul, tidak hanya Murong Yu, tetapi juga semua orang. Meskipun hanya butuh beberapa napas, meridian Murong Yu telah melebar 10 kali lipat, dan dia menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Mampu menahan kekuatan yang lebih besar dan dampak yang lebih besar. Selain itu, daging dan darahnya, tulang, del, juga telah sedikit diperkuat. Terutama darahnya, seperti kehidupan lainnya, awalnya berwarna merah cerah. Tetapi saat ini ternyata menjadi redup. Tidak terlalu akurat untuk mengatakan bahwa itu redup, tetapi berubah menjadi hitam. Namun, saat darah berubah menjadi hitam, kekuatan yang terkandung dalam darah Murong Yu menjadi lebih besar. Dengan kekuatan yang terkandung dalam darahnya, setetes darah dapat membunuh orang suci abadi. Dan darah orang suci mendalam biasa hanya akan melukai orang suci biasa. Sekarang, aku merasakan kekuatan yang kuat. Bahkan Raja Suci tingkat pertama dapat dibunuh secara langsung. Murong Yu mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di tubuhnya, wajahnya penuh percaya diri. Alam orang suci mendalam memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Suci tingkat pertama. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang telah mencapai artefak suci tingkat tinggi, ditambah dengan berbagai keterampilan tempur dan harta karun lainnya, kekuatan tempurnya bahkan telah melampaui Raja Suci tingkat pertama. Namun, ada banyak jenius yang dapat melompati musuh di 10 tempat suci teratas. Masih ada orang-orang dengan kekuatan tempur yang melampaui Raja Suci tingkat rendah. Murong Yu tidak sombong, dan di waktu berikutnya, ia mulai mengkonsolidasikan wilayahnya. Pada saat yang sama, ia terbiasa dengan kekuatan baru dan meningkatkan berbagai keterampilan tempur. Secara khusus, jika mantra 9 karakter dapat terus meningkat ke tahap lain, kekuatan tempur komprehensif Murong Yu akan menjadi lebih mengerikan. Setelah mengkonsolidasikan kekuatannya dan mempraktikkan berbagai keterampilan tempur, Murong Yu berhenti. Begitu pikirannya bergerak, berbagai bahan pemurnian muncul dari udara tipis di depan matanya. Setelah mencapai alam sage mendalam, Murong Yu dapat memurnikan artefak suci pamungkas. Sebelum konferensi pemurnian, ia harus menguasai kemampuan untuk memurnikan artefak suci terbaik. Dan 100% memurnikan artefak suci terbaik dari 19.999 formasi. Hanya dengan cara ini dia bisa menang. Seiring berjalannya waktu, Murong Yu telah menyempurnakan beberapa artefak suci terbaik. Sejak awal, lebih dari 10.000 formasi akhirnya diperbaiki dengan 19.999 formasi.